Sidang perdana kasus perusakan Mapolsek Watulimo, Kabupaten Trenggalek digelar di Pengadilan Negeri atau PN Trenggalek yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sumber Gedong, Kecamatan Kabupaten Trenggalek pada Kamis 15 Mei 2025. Diketahui terdapat 10 orang terdakwa dalam kasus tersebut, 8 orang diantaranya berperan sebagai perusak, sedangkan 2 orang lainnya merupakan aktor intelektual, penghasut, atau provokator. Berdasarkan pantauan di lokasi, sidang dilakukan sebanyak 2 kali. Sidang pertama untuk 8 orang pelaku dengan peran perusak, lalu yang kedua untuk 2 orang pelaku dengan peran provokator. Humas PN Trenggalek, Marsias Mariapul Ginting menjelaskan bahwa agenda kedua sidang itu sama, yakni pembacaan surat dakwaan yang dimulai dari pemeriksaan identitas para pihak. Dari 10 terdakwa, hanya ada 1 orang yang didampingi penasihat hukum, yaitu pelaku perusakan Mapolsek bernama Kalingga Wijaya. Majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua PN Trenggalek, Dian Nur Pratiwi, sempat memeriksa terlebih dahulu surat kuasa penasihat hukum tersebut di sela-sela sidang. Ginting memastikan pada perkara itu, terdakwa tidak wajib mendapatkan pendampingan hukum karena ancaman pidana dalam dakwaan tidak sampai 15 tahun. Dirinya menyebutkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU berbentuk alternatif. Yang pertama adalah pasal 170 ayat 1 KUHP, pasal 214 ayat 1 KUHP, serta yang ketiga adalah pasal 160 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Humas PN Trenggalek itu menambahkan bahwa ancaman pidana tertinggi terdapat dalam pasal 170, yaitu dalam dakwaan alternatif pertama dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Ia mengonfirmasi selama sidang terdakwa bersifat kooperatif dan tidak ada keramaian di depan Pengadilan Negeri Trenggalek. Berdasarkan penjelasan Ginting, jadwal sidang selanjutnya tetap pada hari Kamis di tanggal 22 Mei dengan agenda pembuktian dari penuntut umum. Penuntut umum akan membawa atau menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya. Perkara pemeriksaan pengerusakan Polsek Watulimo ada 2 perkara. Yang pertama 8 terdakwa dan yang kedua 2 terdakwa. Hari ini agendanya sama, yaitu pembacaan surat dakwaan yang dimulai dari pemeriksaan identitas para pihak, dan tadi ada terdakwa 8 atas nama Kalingga Wijaya yang didampingi PH. Jadi harus diperiksa terlebih dahulu surat kuasanya. Jadi itu hari ini hanya memang pemeriksaan surat dakwaan saja. Untuk yang lain tidak didampingi PH? Sampai sementara ini, sampai sekarang belum ada yang mengatakan dirinya didampingi oleh penasihat hukum. Masih 1 orang saja. Ini memang tidak wajib ada PH atau gimana? Untuk perkara ini karena karena dakwaannya ancamannya tidak ada 15 tahun, jadi majelis hakim tidak perlu menunjuk penasihat hukum. Dan juga mereka walaupun dakwaannya di atas 5 tahun, tetapi karena dia tidak menunjukkan dia orang yang tidak mampu, jadi majelis hakim juga tidak wajib menunjuk PH-nya. Untuk dakwaan tadi seperti apa? Dakwaannya tadi, kalau teman-teman tadi mengikuti sidangnya, para terdakwa itu didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Yang pertama itu adalah di pasal 170 ayat 1 KUHP, dan yang kedua itu adalah pasal 214 ayat 1 KUHP, dan yang ketiga adalah pasal 160 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman pidananya yang paling tinggi itu? Ancaman pidana yang paling tinggi itu di dalam pasal 170, yaitu di dakwaan yang alternatif pertama yang di ayat 1. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.